Lagi anak-anak? Lagi Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Ya, alhamdulillah baik ya. Udah sarapan? Belum. Belum. Yang udah siapa tadi ya? Aku. Makan pakai apa? Surprise. Wih, enak gitu. Itu Mbak yang satu ditawarin nggak? Enggak. Yaudah, nanti istirahat makan ya. Iya Bu. Ya, bagus. Udah siap belajar belum? Udah. Ibu belum sih. Sudah kita mulai ya. Hari ini apa ya mata pelajarannya? Iya betul, seni budaya. Jadi setelah kemarin Ibu Ella ya yang menjelaskan tentang apa aja unsur-unsur mas sekarang sama Ibu ya aliran seni ya. Oh, Ibu belum absen ya? Iya. Ibu belum absen. Bentar ya. Mbak Abida. Yang mana ini Mbak Abida? Saya. Oh iya yang itu. Salam kenal Mbak Abida. Siapa lagi? Mbak Ita. Nah, Ibu. Halo Mbak Ita. Besok jangan lupa makan ya, sarapan ya. Oke. Oh, yang lain ini kemana ini? Pada lulus Bu. Iya. Lulus. Oh ini katanya Zaki izin sakit ya? Iya Bu. Sakit apa dia? Katanya tipes. Oh tipes. Jadi besok kita jemput bareng ya? Iya Ibu. Iya ya. Ini kelas 303 ya. Oke, kita mulai pembelajarannya ya. Teman-teman, anak-anak di sini udah pernah melukis belum sebelumnya? Belum. Oh belum. Tapi kalau bisa lihat yang lain gitu, kayak bisa lihat di TikTok, di YouTube pernah nggak? Pernah. Nah itu kira-kira alatnya itu apa aja? Alat bahan, Buas, kanvas, kertas. iya betul. Tepuk tangan dulu. Oke. Jadi belum pernah melukis ya? Jadi ini pertama kali ya? Iya. Jadi di sini Ibu mau menjelaskan tentang aliran-aliran apa aja yang ada di lukisan seni rupa. Oke. Ya, kita langsung aja ya yang pertama nih. Oke, pengertian aliran seni rupa. Aliran seni rupa adalah gaya atau cara seorang seniman dalam mengekspresikan karya seninya. Setiap aliran memiliki ciri khas, teknik, dan tujuan yang berbeda. Ya, jadi di setiap lukisan dan di setiap seniman yang menciptakan lukisan pasti punya ceritanya masing-masing. Juga setiap seniman pasti punya gayanya masing-masing. Gimana cara seniman itu mengekspresikan rasanya dalam lukisan? Paham anak-anak? Paham. Terus, yang kedua nih ada realisme. Mbak Intan boleh dibaca? Realisme itu aliran yang menggambarkan objek sesuai keadaan nyata tanpa dilebihkan. Cirinya itu ada tampak nyata dan detail, terus mengangkat kehidupan sehari-hari, warna dan bentuk menyerupai aslinya. Contohnya itu ini ada lukisan pemandangan potret manusia. Iya betul. Nah ini salah satu contohnya, ini lukisan pemandangan alam. Ini karya siapa Ibu? Ibu lupa ini ya. Tapi bagus kan? Bagus. Jadi di sini anak-anak bisa menggambar apa aja tentang Izin bertanya Bu. Iya boleh. Berarti itu lukisannya yang ada di alam ya Bu, yang nyata ada di dunia ini. Iya betul. Jadi benar-benar nyata tanpa dilebih-lebihkan. Kan bisa gambar pohon kelapanya lurus, ada daunnya sebesar ya di gambarnya juga begitu tanpa dilebih-lebihkan. Kalau misal ada orang yang berdiri tegak lurus, nanti masa kepalanya digede-gedein kan nggak mungkin. Itu namanya bukan realisme ya. Oke, sudah paham ya? Paham Bu. Oke. Selanjutnya ada naturalisme. Coba Mbak Aida dibaca.
menampilkan keindahan alam secara alami dan realistis. Aliran yang menampilkan keindahan alam secara alami dan realistis. Ciri-cirinya itu fokus pada alam, pencahayaan alami, detail dan harmonis. Contohnya itu gunung, sawah, pantai. Iya. Nah di sini ibu kasih contoh. Dan yang sebentar ya. Nah ini contohnya gambar ini ya. Ini mataharinya ada di atas. Jadi untuk lightingnya ini jatuhnya, nah dari sini ya. Kalau misalnya dari samping beda lagi, berarti itu menunjukkan arah sore seperti itu. Oke lanjut aja ya. Oke, romantisme. Nah ini adalah aliran yang menggambarkan sesuatu secara dramatis dan penuh perasaan. Ciri-cirinya suasana emosional, imajinatif dan juga dramatis. Contohnya peristiwa sejarah dan juga kisah perjuangan. Nah, kata romantisme di pikiran kalian itu apa sih pertama kali? Romantis. Romantis ya. Terus apa lagi? Percintaan. Iya percintaan. Tapi romantisme dan ini maksudnya itu seperti peristiwa sejarah. Ibu ambil foto ini, ada yang tahu sejarah foto ini? Lukisan ini. Lukisan Raden Saleh. Iya betul, ini lukisan Raden Saleh. Ini juga sebuah kisah perjuangan ya. Ada cerita di baliknya panjang sekali. Mungkin saat di sini anak-anak bisa ini ya, cari tahu di website apa sejarahnya, menarik soalnya ya. Ibu juga suka di lukisan ini, soalnya bagus. Di situ banyak apa ya, banyak orangnya ya ramai, tapi Raden Saleh bisa menggambarkan itu secara detail ya. Bagus sekali, ibu juga suka. Keren. Oke, selanjutnya ya. Ada impresionisme. Ya, jadi ini aliran yang menampilkan kesan cahaya dan warna pada suatu objek. Cirinya satuan luas terlihat jelas, warnanya cerah, fokus pada pencahayaan, dan contohnya pemandangan sore hari atau malam bulan. Nah, ini salah satu contohnya ini dari Van Gogh. Starik. Nah, ada yang pernah lihat ini? Pasti pernah lihat banget ya. Pernah Bu. Ya cantik banget ya. Ada bulannya, rumah-rumahnya. Kayak gayanya juga nyentrik banget, bagus ya. Bisa dilihat ya, lukisan ini sangat cantik. Bagaimana bulannya itu punya lighting yang keren banget. Ya, tuh ada pantulan ke sungainya. Terus anak-anak tahu nggak itu yang hitam itu di samping itu apa? Sebenarnya itu apa? Gak tahu Bu, semua atau pohon. Iya, aslinya itu semak-semaknya. Nah, jadi seniman ini, Van Gogh ini melukiskan skyline ini itu dalam keadaan skizofrenia. Nah, di situ berarti menggambarkan bahwa seniman itu bisa berkarya tanpa batas ya. Ini aja hasilnya cantik kayak gini loh. Kalian jangan membelah ya. Iya. Besok dia melukisnya lebih baik lagi, lebih keren lagi ya. Oke, lanjut ya. Iya. Selanjutnya ada aliran ekspresionisme. Ini aliran yang mengutamakan ungkapan emosi dan perasaan seniman. Ciri-cirinya warnanya mencolok, bentuknya nggak realistis, dan juga penuh emosi. Contoh lukisannya wajahnya sedih atau suasananya mencekam. Nah, ini lukisannya juga sangat terkenal ya. Mungkin anak-anak pernah lihat lukisan ini? Nah, Karena ya, emang bagus banget. Ibu juga suka lukisan ini. Jadi filmnya tuh ada yang tahu nggak tentang apa? udah tahu kan? Iya betul, ketakutan. Jadi itu di lukisan ini ada ceritanya. Kalau kayak salah ya, saya ibu baca itu
meletusnya bunga, warna lahannya, warna lavanya, seperti itu. Berarti itu bukan Anies Maria. Bukan. Itu juga bisa menggambarkan bahwa suasana di situ sangat mencengkam ya, sangat ketakutan, karena di situ ada gambaran orang seperti minta tolong terkejut gitu ya. Iya, seperti itu. Lanjut ya. Lalu ada aliran kubisme. Ini aliran yang menggambarkan objek dalam bentuk geometris. Ciri-cirinya bentuk kotak dan segitiga terlihat seperti pecahan, sudut pandang berbeda, dan juga ada contohnya wajah geometris dan juga benda berbentuk kubus. Nah, ini contohnya ada ini. Sebenarnya ini pohon, yang bulat-bulat itu pohon, yang merah putih itu rumah sebenarnya. Cuman ini fotonya agak kepotong ya. Nah, mungkin anak-anak pernah nggak menggambar yang kayak gini? Pas kecil Bu. Oh iya betul. Karena waktu kecil kita belum bisa menggambarnya dengan sempurna ya. Di kubisme ini juga bisa menggabungkan warna-warna yang kreatif ya. Bisa yang nyentrik, bisa yang berkolaborasi ya. Atau yang namanya complementary color. Nah, itu sudah belajar ya sama Bu Ella yang ngomongin ya. Sedikit. Ini ibu suka nih sama kubisme ini karena bentuknya kotak-kotak, segitiga, bulat, belah keempat semuanya bisa. Nah, lanjut ya. Iya Bu. Nah, ini ada aliran abstrak. Nah, ini aliran yang tidak menggambarkan bentuk nyata secara jelas. Ciri-cirinya bebas, mengutamakan warna dan garis, sulit dikenali bentuk aslinya. Contohnya coretan warna dan juga bentuknya bebas. Nah, ini adalah lukisan abstrak. Anak-anak di sini lihatnya apa sih di lukisan ini? Iya, kayak coretan-coretan nggak beraturan ya. Itulah abstrak. Nah, tapi untuk si pembuat lukisan abstrak ini, senimannya pasti punya maknanya tersendiri. Misalnya warna merahnya melambangkan perasaan yang emosi, atau mungkin amarah. Terus misal warna putih mungkin melambangkan kedamaian, lapang dada, dan lain-lain. Warna hitamnya mungkin depresi. Ya bisa jadi ya. Nah ini tapi walaupun kayak gini cantik kan, sangat cantik dan artistik. Ibu juga suka ya. Ini mukanya iya boleh. Cara menikmati lukisan abstrak gimana ya? Sebenarnya tergantung masing-masing individu ya. Jadi untuk menikmati lukisan abstrak, anak-anak itu perlu berpikir jauh tentang mana objeknya. Misal menggambarkan bangku, di mana bangkunya, di mana pohonnya. Nah tidak, tapi yang kita nikmati adalah warna-warnanya. Bagaimana kita bisa merasakan emosi dari warnanya, terus dari bentuk imajinasi dari senimannya. Seperti itu. Apa kamu jawab? Iya Bu. Iya. Ibu mau tanya. Iya, apa nak? Kalau misal coretan-coretan anak kecil itu berarti bisa termasuk lukisan abstrak ya Bu? Oh bisa, tapi nggak semuanya. Nah, seperti itu karena kenapa nggak semuanya? Seperti yang ibu jelasin tadi, kalau misal objeknya yang dicari atau misalnya sebuah lukisan abstrak itu menggambarkan sebuah objek, itu tidak bisa dikatakan sebagai lukisan abstrak. Seperti itu. Nah, coretan anak-anak itu bisa dianggap sebagai lukisan abstrak karena sifatnya itu bebas ya,
sesuai imajinasi dan juga keinginan anak-anak. Seperti itu. Iya, sama-sama. Oke, jadi seperti itu dari lukisan aliran abstrak. Oke, selanjutnya ada aliran surrealisme. Nah, ini aliran yang menggabungkan dunia nyata dengan khayalan atau mimpi. Ciri-cirinya unik dan aneh, imajinatif, tidak masuk akal. Contohnya ada seperti itu tuh di gambar jam lele atau objek melayang. Nah, ini lukisannya unik ya, unik sama aneh ya. Kok bisa ya di situ ada jam yang meleleh? Kok ada di gurun pasir kok ada mata, ada danau dari lelehan jam? Seperti itu ya, aneh ya. Tapi itulah keunikan dari aliran surrealisme. Mungkin nanti anak-anak bisa searching. Kalau aliran surrealisme itu bisa sangat luas ya, karena itu sangat imajinatif dan juga nggak masuk akal. Gitu. Mungkin aja anak-anak bisa gambarin kuda lagi main catur, atau mungkin pohon kalau jadi lipstick, itu bisa sekali ya. Nah, mungkin ada yang tertarik sama buat lukisan yang ini? Tertarik bu? Iya, ibu juga tertarik sih, karena menurut ibu bagus ya. Iya. Oke, selanjutnya ada pop art. Aliran seni yang mengambil inspirasi dari budaya populer. Ciri-cirinya warnanya mencolok, gaya modern, menggunakan objek populer. Contohnya komik, iklan, dan juga tokoh terkenal. Nah, ini salah satu wujud dari lukisan pop art, gambar pop art. Ini warnanya sangat mencolok ya, ada warna oranye, pink, merah, biru, banyak lagi. Di sini ada yang suka baca komik? Bintang dua. Oh, jadi ada atau tidak ya? Kalau ibu pribadi, ibu suka baca komik. Nah, ini apa itu yang Batman, itu juga termasuknya pop art ya. Bagus sekali, sangat menarik. Mungkin mau gambar yang gini? Oke, boleh ya, boleh. Mungkin bisa dicontoh gambarnya karena sangat keren sekali. Ini kelihatannya jadi fresh gitu ya, menarik. Dan Coca-Cola ya? Iya, ini soda Coca-Cola ceritanya ya. Kelihatannya segar gak? Segar. Itu juga gila ya. Oke, sudah selesai. Nah, alhamdulillah. Nah, cuma sebelum selesai, ibu di sini mau memberikan penugasan. Nah, jadi penugasannya itu tentang anak-anak membuat aliran surrealisme. Ya, ibu kasih waktu berapa nih? 5 hari? Kurang? 3 hari? Jangan berapa? Berapa? 1 minggu? 2 bulan? 2 bulan? Wah, sepertinya besok sudah naik kelas ya? 2 minggu. 2 minggu boleh. 2 minggu ya, ibu beri tugas membuat lukisan ini ya, aliran surrealisme ya. Iya. Izin bertanya bu, Iya. itu menggunakan cat apa ya bu? Menggunakan cat akrilik saja ya, yang gampang memilas dan juga gampang dicampur-campur. Iya. Ada yang mau ditanyakan lagi tidak? Kalau itu bikinnya di kertas atau di kanvas ya? Membuatnya di kanvas ya. Di kanvas ukuran 70 kali 70 cm. Ya. Nanti di setiap pelajaran ibu ada progresnya ya. Dari sketsa, terus progres mewarnainya juga ya. Iya. Ya udah ibu akhirnya ya sampai sini dulu ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Pagi. Gimana progres lukisnya sudah jadi? Udah, Bu. Tadi ibu
ya Bu, terikat namun tumbuh. Wih, keren banget. Ya, di sini kan ada seorang perempuan yang kayak kelelahan di atas buku-buku gitu Bu. Oh. Itu menggambarkan saya Bu. Oh. Ya. Ini interpretasi dari Mbak Intan. Iya, betul. Terus ini kok ada burung-burung biru gitu? Itu burung biru tuh kayak dia kan lagi coba buat ngelepasin ikatannya ya Bu. Oh. Nah itu tuh kayak sebuah harapan untuk terlepas dari ikatan-ikatan tersebut yang membuat dia tuh susah untuk tumbuh dan bergerak. Oh, keren banget. Ini ada air banjir ya? Atau gimana? Iya, ini kayak imajinasi yang dia keluarkan dari si pensil-pensil tulisan-tulisan yang dia buat. Oh, keren banget. Tepuk tangan dulu dong. Wih. Nah, kok bisa sih kamu gambarin ini? Inspirasinya dari mana? Gak ada sih Bu, tiba-tiba aja kepikiran itu pengen gambar kayak gini. Soalnya waktu itu suasana hati saya kayak lagi suram gitu, bingung mau gambar apa. Terus, aduh, saya pusing banget sama tugas ini Bu gitu. Jadi alhasil ya udah menggambar seseorang yang lagi kelelahan aja gitu. Di sini juga kayak awan-awannya gelap, itu gelap banget kayak suasana aku. Oh iya. Oke, bisa dijelasin maknanya itu tadi apa ya? Jadi ini kan judulnya tuh terikat namun tumbuh ya Bu. Nah, jadi tuh di sini tuh ada seseorang yang kayak lagi berusaha keluar dari tekanan-tekanan yang membebani dia, terus mengikat dia. Di sini juga digambarkan bukunya lebih gede daripada orangnya ya. Karena kayak dia kesusahan sama beban akademik yang dia alami. Terus di sini juga ada ada bunga teratai yang keluar dari kepalanya. Itu tuh menggambarkan kayak sebuah harapan, imajinasi dan kedamaian gitu. Oh, keren banget. Makan apa sih? Anda kayak orang tadi tuh pas sarapan. Oh, udah sarapan ya? Udah. Ini bunga gini keren banget, kamu gambarnya detail banget ya. Iya Bu. Sampai rumput-rumputnya gitu. Ibu lihat ya di progres kemarin yang anak Intan ini kirim ya, itu bagus sekali ya, sudah sampai jadi finalnya seperti ini. Ya, terima kasih ya Mbak Intan ya. Iya, kita dulu. Iya, selanjutnya. Ini yang atasnya punya siapa ini? Ya, saya Bu. Oh, ini Mbak Afinda, boleh maju ya Mbak ya? Oke. Afinda udah kelar, progresnya berapa lama ini? Itu 1 minggu 2 hari lah. Keren banget, bisa jadi kayak gini. Jelasin ini lukisan Mbak Afinda itu gimana? Ini lukisan saya tuh alirannya tuh surrealisme. Itu saya kasih judul Melambai Waktu. Melambai Waktu. Ya, itu tuh kayak menjelasin kalau manusia tuh bisa bertumbuh seiring waktu, kayak dia tuh akan belajar dari waktu-waktu yang lalu, mungkin kesalahan dia atau apa gitu. Jadi dia seiring waktu tuh bisa bertumbuh gitu. Bagus banget. Ini ada orangnya ini. Gambaran apa? Itu tadi manusia yang belajar. Ini manusianya ya. Ya. Di bawah kupu-kupu besar ini. Jadi itu kupu-kupu yang gede itu kayak melambangkan kebebasan, terus perubahan, terus kayak dia tuh kayak bawa manusianya tuh ke perubahan gitu yang lebih baik gitu. Ya. Ini jamnya ini melewat itu melambangkan apa? Itu emang jamnya kayak gitu ya, pakai style jamnya. Terus itu tuh dia tuh kayak ya bukti bahwa waktu tuh sebenarnya tuh relatif gitu loh, nggak bisa diulang lagi. Keren Ya banget. udah lewat ya udah lewat gitu. Keren banget, tepuk tangannya dong. Keren banget. Ini ibu juga suka ya, pemilihan warnanya bagus sekali ya. Mbak Afinda keren banget, ini mah jos ya. Terus tuh pulau-pulaunya itu tuh kayak melambangin bahwa manusianya tuh udah kayak
menunjukkan progresnya dia kayak lama-lama kayak jadi tuh kayak mengalir, jadi ada Ini jalannya. ya jalan yang penghubung dari antar pulau itu, jadi gitu. Keren banget ya, ada floating ininya ya. Keren banget. Jadi tuh saya melalui karya ini tuh pengen menyampaikan bahwa waktu tuh jangan ditakutin, tapi tuh dilewati melalui keberanian, tekad dan mimpi-mimpi. Oh, ini sangat melambangkan Mbak Abida ya. Keren banget. Oke, jadi setiap lukisannya punya kesimpulannya masing-masing ya anak-anak ya. Keren banget. Terima kasih Mbak Abida. Terima kasih. Oke. Nah, karena anak-anak sudah mengerjakan tugas yang Ibu berikan, nanti nilainya Ibu rekap ya. Ini sebagai UAS ya. Oke, jadi terima kasih untuk hari ini. Nanti untuk nilai gampang lah ya. Yang penting anak-anak sudah mengumpulkan lukisannya dulu. Nanti buat yang belum, maksimal hari Rabu ya sudah habis selesai. Nanti dikirimkan saja fotonya lewat WhatsApp-nya Ibu ya. Ada pertanyaan lagi? Tidak berubah. Jadi buat yang sudah mengerjakan tidak perlu mengerjakan apa-apa lagi ya, karena sudah selesai ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Setelah ini jam kosong ya. Ya, selamat menikmati waktunya ya. Ibu kasih bonus waktu aja ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.